Tuhan kita. Kita siapkan telinga kita mendengar dengan firman. Ingat kasihnya Tuhan yang mengubah hidup kita. Ingat kasihnya Tuhan yang selalu ada. Terima kasih Tuhan.
ketika pulang dari tempat ini, kami akan menjadi pribadi yang berbeda ketika kami datang, penuh sukacita, penuh kasih Tuhan, dan penuh berkat-berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami, seluruh kami, untuk terima kebenaran firman-Mu dan mempersiapkan diri kami untuk terima tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami taruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Sepanjang ibadah ini Tuhan ambil kendali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Pada sukacita pagi hari ini. Puji nama Tuhan, bulannya sudah berganti Bapak Ibu ya. Kita ada di bulan yang baru. Ya, ketika kita di minggu pertama, bukan sebagai rutinitas kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus, tapi mengingat kembali akan kasih-Nya Tuhan seperti pujian tadi. Ingat kasih-Nya Tuhan, ingat salib-Nya Tuhan, ingat dulurnya Tuhan yang telah menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Jadi pagi hari ini ya, kita merenungkan kembali tentang salib Kristus yang sesungguhnya itu ya. Jadi salib Kristus itu bukan cerita dan bukan sejarah, tetapi salib Kristus itulah yang menyelamatkan seluruh umat yang berdosa. Yuk kita buka firman Tuhan pagi ini di dalam Roma 5. Dalam Roma 5 ayat 7 sampai yang ke-9. Kita baca bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Roma 5 ayat 7 sampai yang ke-9. Lalu Bapak Ibu tidak bawa Alkitab, di depan ada. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Roma 5 ayat 7, 8 dan 9. 2, 3. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lalu menjadikan kita secara karena dari kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Saya sungguh bersyukur Bapak Ibu, tadi malam itu suara saya hilang, nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang seperti itu. Hanya saya terus minum jahe. Ya puji Tuhan pagi ini sudah keluar suaranya. Jadi kalau tak ada suaranya kan bingung nanti ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan dan berkati sehat kuat oleh Tuhan. Itu semua karena kemurahan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya berikan judul adalah pengorbanan yang mengubahkan segalanya. Bapak Ibu, kenceng ya? Sudah boleh kenceng tak? Bapak Ibu, biasanya kalau kita mau berkorban, biasanya kita tujukan kepada siapa?
mereka punya kepentingan di dalamnya. Kalau kamu berikan aku tender, kalau kamu berikan aku suap, kamu tak bela, aku berani ada di depan. Itu yang terjadi sekarang. Berkorban kepada orang yang benar, jarang ada orang yang mau, betul? Lalu tidak benar, kadang dimusuhi kok sih ngejak benar, gitu. Justru ya banyak orang mau berkorban kepada orang baik, kenapa? Dapat keuntungan, gitu. Dapat sesuatu dari mereka. Tapi untuk berkorban kepada orang benar, nggak akan mau. Cuma nih kita aja. Untuk berkorban kepada Yesus yang benar, kita juga tidak mau. Tapi coba kalau kepada dunia yang mau berikan keuntungan kepada kita paling suka, paling mau. Tapi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya mungkin adanya orang mau berkorban kepada orang baik, tetapi kita lihat di sana, tetapi Yesus melakukan saat kita masih menjadi pemberontak. Yesus mau berkorban saat kita masih kotor. Yesus mau berkorban saat kita masih menjijikkan itu. Siapa yang berkorban bagi pemberontak? Siapa yang berkorban bagi orang yang kotor? Siapa yang berkorban bagi orang yang menjijikkan? Apakah itu menguntungkan bagi Yesus? Sejujurnya itu merugikan bagi Yesus. Berkorban bagi kita orang yang suka memberontak, suka hidup dalam kekotoran, suka hidup di dalam dosa. Justru itu sebetulnya merugikan bagi Yesus. Pesta emang mati di atas kayu salib, ini toh balasanmu. Itu bisa sebetulnya gak menguntungkan bagi Yesus. Bapak Ibu semua yang dikasih, apakah menguntungkan? Kita lihat di sana, Yesus mengorbankan kenyamanan surga. Yesus mengorbankan kenyamanan surganya. Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba, mengambil rupa sebagai manusia. Dia harus lahir di palungan yang hina, dia harus ditolak. Dia mengorbankan kenyamanan surga. Siapa yang mau? Bayangkan, mengorbankan kenyamanan surga demi seorang, demi manusia pemberontak, demi manusia berdosa. Siapa yang mau? Lalu kita aja kalau sudah nyaman, ya semua sudah berjalan lancar, kehidupan sudah aman, uang sudah banyak, lalu kita aja suruh ibadah juga males. Kita jujur ini tidak ada potongan. Ya, kalau sudah aman nyaman kita tuh malas untuk berkorban, untuk beribadah sama. Nah ini Yesus mengorbankan kenyamanannya. Gitu. Coba kalau Tuhan Yesus dilihat aku gak nonton nih nyelamat ngomong suai, pas aku tak duduk di singgah sana, aku tak ada di surga saja. Tapi Yesus, tuh kasihnya Tuhan seperti pujian dari kasih, dia mengorbankan kenyamanannya. Ini loh Bapak Ibu, yang disebut melayani, inilah yang disebut hamba, mengorbankan kenyamanannya. Itu Yesus. Apalagi yang dikorbankan Yesus untuk menebus orang, seorang pemberontak, bukan seorang ya, kita semua yang orang yang berdosa. Yesus mengorbankan kehormatannya. Yesus mengorbankan kehormatannya. Ya, dia pencipta loh Bapak Ibu. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia rela dicambuk, dia rela dimatotai duri, dia rela ditelanjangi, dia rela diolok-olok. Lalu dia korbankan kehormatannya. Sangat bertolak belakang dengan manusia. Manusia bukan mengorbankan, orang mencari kehormatan. Betul? Kalau tidak dihormati akan kecewa. Itu manusia. Tapi Yesus mengorbankan kehormatannya. Gitu. Siapa kita? Kita tidak ada apa-apanya. Gitu. Segitu sombongkah kita dengan Tuhan? Kita tidak ada apa-apanya. Dia raja dan segala raja, rela dihina, rela diolok-olok, rela ditelanjangi, dimatotai diri, dilukai. Rela. Ini dikorbankan oleh Yesus. Apalagi dikorbankan oleh Yesus? Yang terakhir, Yesus mengorbankan nyawanya. Uang masih bisa dicari Bapak Ibu. Tapi kalau nyawa, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib
manusia bayar dengan rasa kesakitan, di mana paku menusuk kepada saraf-sarafnya. Itu yang dikorbankan oleh Tuhan. Kita aja ketika kita merasa sesak nafas saja kayaknya rasanya sudah katakan setengah mati, ini Yesus. Ketika kita narik nafasnya, dia harus bayar dengan kesakitan. Itu Yesus harus bayar kemuliaan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, mengapa dia mau melewati semua penderitaan itu? Mengapa dia mau melewati setiap penderitaan yang mengerikan itu? Kenapa dia melewati semuanya itu? Jawabannya hanya satu. Karena panjenengan Kalekulo sangat berharga di matanya. Amin. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia mengasihi kita. Karena kita berharga di matanya. Itu kenapa? Kalau kita ditanya, kenapa kita mau berkorban? Kan aku mengasihi dia. Yesus kenapa mau berkorban pada penjahat? Sebetulnya mengatakan itu bukan penjahat, itu anakku, aku mengasihi. Mereka berharga di mataku. Dia akan benci mataku. Itulah yang dikatakan. Kenapa dia mau melewati peristiwa yang mengerikan itu? Karena dia mengasihi kita. Karena kita berharga di matanya. Sahabat Tuhan mengatakan, surga tak lengkap tanpa kamu, Lendo. Itu yang saya renungkan. Sahabat Tuhan mengatakan, surga tidak akan lengkap tanpa kehadiranmu, anak-anakku. Itulah yang Tuhan katakan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau hari ini katakan, kalau nanti kita mati mau kemana? Surga, Bu. Bagaimana kehidupan kita hari ini? Kalau ditanya mati mau masuk surga, apakah kita punya tekengan di dalam? Makanya harus punya tekengan dari Yesus. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, nah, mungkin itu yang Tuhan Yesus pikirkan. Surga gak lengkap tanpa hadirmu, anak-anak. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, seperti Yesus rela meninggalkan kenyamanan, seperti Yesus rela kehilangan kehormatan, seperti Yesus rela kehilangan nyawa, karena Yesus mengasihi. Sama, saya yakin orang tua juga demikian. Ya, ketika dia mencintai anak-anaknya, jangan rela tinggalkan kenyamanan, terjun, kaki dipakai kepala, kepala dipakai kaki, semua dikerjakan karena apa? Dia mengasihi anak-anaknya. Orang tua rela kehilangan kehormatan karena anak-anaknya mungkin nakal, karena apa? Orang tua mengasihi anaknya. Mungkin sampai rela kehilangan segalanya karena orang tua mengasihi anak-anaknya. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, inilah ketika berkorban, karena apa? Berkorban untuk orang yang dikasihi. Sama Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Apa yang dilakukan oleh para anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Mereka mau melayani tanpa bayaran, tanpa gaji. Mereka tetap melayani, bahkan rela mengorbankan uangnya, mengorbankan waktunya, tenaganya untuk berdoa bagi umat Tuhan. Karena mereka mengasihi. Saya sendiri, kalau saya nggak mengasihi umat Tuhan, saya juga nggak mau kehilangan kenyamanan, Bapak Ibu. Mending saya kerja, uang saya kumpulkan, buat saya senang-senang. Ngapain? Mending saya membangun tahta pribadi daripada hidup saya direndahkan oleh banyak orang. Itu mending itu kalau saya. Ngapain saya mau berkorban? Saya harus bekerja, setiap pagi saya harus bertemu yang namanya kotoran babi. Ngapain? Ngapain saya harus sampai belajar? Ngapain? Kalau gak ada keuntungannya bagi saya, tetapi karena saya mengasihi jemaatnya Tuhan, saya keluar. Sebetulnya bukan perbuatan saya, tapi saya harus menanggung malu karena perbuatan orang lain. Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu yang gak benar, Bapak Ibu, teman, gereja, pendeta itu kena, Bapak Ibu. Kalau kami gak mengasihi, kami gak mau, Bapak Ibu. Tapi hari ini ketika firman Tuhan kami sampaikan, kami mengasihi jemaatnya Tuhan. Walaupun kami harus berkorban, kehormatan, kenyamanan, kami akan tetap lakukan karena kami mengasihi umat Tuhan.
budi mawon, jenengan utang tembak, utang ten budi mawon. Jenengan boten mesti utang panjenengan, tapi wonten sing bayar. Enak kok boten? Tapi biasa wis kenaan utang maneh. Betul? Dosa kita sudah diberlunas oleh Tuhan, kenaan dibayar. Kita buat dosa lagi, utang dosa lagi berapa kali? Itu yang terjadi. Sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Secara hukum kita yang harus bayar, tapi sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dalam kitab Torah mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tapi Yesus yang menggantikan posisi kita. Posisi ini mau kali panjenengan di kantor sih Gusti Yesus. Luar biasa ya. Masa kita nggak senang? Dan setelah di atas di bukit Golgota yang aman, apa yang terjadi di sana? Ya, tabir Allah terbelah menjadi dua. Apa yang sudah selesai? Permusuhan kita dengan Allah. Yesus membuat jalan untuk kita didamaikan dengan Allah. Tabir Allah terbelah menjadi dua. Yang tadinya tidak bisa ditembus oleh apapun, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesuslah jalan untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Terbelah menjadi dua, selesai. Yang tadinya kita menjadi musuhnya Allah sudah selesai. Kita diperdamaikan dengan Allah. Karena apa? Kematiannya putranya yang tunggal, hubungan kita dimulihkan dengan Allah. Kita bukan lagi musuhnya. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, dan pagi hari ini, apa respon kita terhadap pengorbanan Tuhan? Setelah kita tahu, setelah kita memahami, setelah kita mengerti betapa mahal harga yang harus dibayar oleh Tuhan, apa respon kita? Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, ingat pengorbanan Gusti Yesus. Nah saat ini nopo wangsulane panjenengan kali ini dalam hidup ini. Tapi kalau kali panjenengan ingat, mungkin ngrasake pengorbanan Gusti Yesus, nopo wangsulane kali panjenengan. Nopo? Mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu mahal, awes sangat Bapak Ibu. Sangat mahal, awes sangat begini pun. Nopo wangsulane? Apa balasan? Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup hari ini? Salib bukan sekedar dipasang oleh hiasan di sini. Salib bukan hanya sekedar hiasan digantung di leher, bukan. Tapi salib adalah panggilan untuk merubah hidup. Amin Bapak Ibu. Panggilan untuk merubah hidup. Tetap banyak orang yang sudah bertobat, tetapi masih hidup di masa lalu. Jadi pagi hari ini, ayo tinggalkan masa lalu, bertobat, ya. Sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Saus syukur, mengucap syukur kepada Tuhan, hargai pengorbanan Tuhan. Dan ketika kita sudah dimerdekakan, berjalanlah pada kemerdekaan, jalan kemerdekaan itu. Yesus sudah berkorban nyawa. Masa kita mengorbankan Yesus lagi? Yesus sudah berkorban nyawa. Kita tidak bisa menggantikannya, tidak bisa. Dan hari ini balasannya, mau belajar berkorban, korbankan waktu untuk melayani Tuhan, korbankanlah tenaga untuk melayani Tuhan, korbankanlah materi untuk melayani Tuhan. Yesus, ya, dan bawalah Yesus dalam setiap kehidupanmu, dalam pertemananmu, dalam rumah tangga, dalam keluarga, seperti pujian tadi. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun kami kan pergi, dimanapun kami pergi, dimanapun panjenengan kali pulau ngadeg, harus dados berkah. Amin Bapak Ibu. Dimanapun kita pergi harus jadi berkat, dan kemanapun kita pergi, kita
sebagai balasan kita, sebagai langsungan panjenengan kali ini. Aku mau hidup dalam pertobatan Tuhan. Aku mau hidup mengasihi Tuhan, mengucap syukur Tuhan dengan cara aku mau melayani. Aku masih punya tenaga Tuhan, aku masih punya waktu Tuhan, aku masih punya materi Tuhan. Aku mau belajar melayani dan membawa Engkau kemanapun aku pergi. Supaya bisa mengajak bawa Yesus kemanapun kau pergi, maka engkau tidak akan tersesat dalam perjalanan. Bapak Ibu, jika hari ini engkau merasa lelah dengan kehidupan ini, engkau mungkin hari ini merasa sepi, sendirian, tidak ada teman, mungkin tidak ada orang yang peduli denganmu, dan seakan-akan dunia ini seperti runtuh, langit runtuh menimpa kita. Coba bersama-sama pagi hari ini pandang salib itu, lihat salib itu seperti pujian dari ingat kasih Tuhan yang menyelamatkan kita, ingat kasih Tuhan yang sudah memerdekakan kita, ingat salibnya Tuhan yang sudah menyelamatkan. Jangan pandang yang lain, pandang salib Yesus. Di sana letak jawaban kita. Tuhan katakan, segala sakit penyakitmu sudah aku tanggung, aku pikul segala kelemahanmu, sudah aku pikul, dosa-dosamu sudah aku ampuni. Sudah, jangan pandang yang lain, pandang salib Yesus, pandang Yesus. Di sana segala jawaban kita. Di sana hari ini kau yang memilih sebuah benar, hari ini kau yang merasa capek, hari ini kau yang merasa sendirian, hari ini seperti dunia ini seperti runtuh menimpa. Pandang salib Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan ketika ada kesekian? Aku rela kehilangan nyawa. Coba renungkan. Aku rela kehilangan nyawa asal aku tidak kehilangan Engkau. Amin, Bapak Ibu. Aku rela kehilangan nyawa ketika Tuhan Yesus tangannya terangkat di atas kayu salib. Yang dikatakan Tuhan sudah selesai. Aku rela kehilangan nyawaku asal aku tidak kehilangan Engkau, anak-anakku. Itu yang dikatakan Tuhan kepada kita. Sebesar itu Tuhan mengasihi kita. Apakah balasan untuk kasih setia Tuhan? Mari jaga hidup kita sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan jiwa kita. Dan itulah inti dari pengorbanan Tuhan. Akan tetapi, yang dikatakan Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat terakhir, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Luar biasa, puji nama Tuhan. Jadi Yesus berkorban bukan untuk orang lain. Yesus berkorban bukan untuk orang kita, untuk orang berdosa, pemberontak, pezina, penipu, pemabuk, penjudi, penjahat, orang-orang yang menjijikan. Tapi Tuhan katakan, tetapi aku mengasihi mereka. Mereka adalah biji mataku, mereka berharga di mataku. Aku mengasihi mereka. Itulah kasih Tuhan. Dia rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan kenyamanan, mengorbankan kehormatannya. Kali turun, kali panjatkan. Pagi hari ini panggilan buat kita semuanya. Hiduplah dalam pertobatan, hiduplah dalam rasa ucapan syukur kepada Tuhan, sebab sebenarnya kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersatu sejenak dalam meresponi dalam firman Tuhan pagi hari ini. Hutang kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berhutang dosa lagi kepada Tuhan. Kita sudah diberikan jalan diperdamaikan dengan Allah.
mau responi firman Tuhan bagi hari ini? Apakah arti hidup kami Tuhan? Kalau berubah mati bagi kami, tidak ada artinya hidup ini Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kami memberikan putranya yang tunggal dan menyelamatkan kami. Sama-sama meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Hidupi panggilan Tuhan. Dia sudah mati buat kita, memberikan nyawanya karena kita berharga. Itulah
kebesingan itu ketika datang di hadapan Tuhan. Ketika semua orang membencinya dan dia akan dilempari dengan batu. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan dan ketika dia bertobat, Tuhan berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita hidup dalam pertobatan dan mohon ampun, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan yang kedua, pergi jangan berbuat dosa lagi. Terimalah anugerah itu yang sukacita karena Tuhan mengasihi. Tuhan selalu berikan kesempatan kepada kita, tapi Tuhan
Dan setiap jemaat-Mu yang menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan dan memberikan terbaik buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ibu Inem, anak-anak sekolah minggu bisa diatur di belakang untuk diarahkan. Anugerah Tuhan yang luar biasa telah menyelamatkan kita. Dia meninggalkan kenyamanan, dia meninggalkan tahtanya, dia meninggalkan kehormatannya untuk orang berdosa. Tapi status itu sudah dirubah. Kita adalah biji mata Tuhan. Tidak ada lagi kelemahan dosa yang mengintimidasi kita. Dari tubuh yang dihancurkan, dari tubuh yang dicabik-cabik, ada kuasa. Apapun yang menjadi pergumulan
dari tubuh yang dihancurkan, dari tubuh yang diremukkan mengalirlah darah. Darah itulah yang menyucikan kehidupan kita. Kita yang dari mencicikan bagi dunia ini, tetapi kita dimuliakan oleh Tuhan, kita dikuduskan, kita disucikan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus menyayangi kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita, menyucikan kehidupan kita, dan merubah status kita dari musuh menjadi anak-anak Allah. Haleluya Tuhan. Demikian juga yang mengalami cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah cawan perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Itulah pengorbanan Tuhan. Dan kita orang yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga Tuhan menjadi anak-Mu. Kami bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Sekarang kami yang sakit sudah sembuh. Sekarang ketika kami sudah dibebaskan, kami sudah yang hari ini mengalami yang penjajahan, kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Kita saatnya kita akan memberikan dari bagian kita yang terbaik. Sebelum itu mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kembali kami menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib menjadikan hidup kami berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan memberkati persembahan kami. Dalam persembahan kami Tuhan boleh mempermuliakan nama Tuhan dan boleh menopang pengertian
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman gereja Bapak Ibu hari Kamis, kita untuk minggu ini berturut-turut ya Bapak Ibu ya, ibadah rumah tangga. Hari Kamis ibadah rumah tangga di kediaman Ibu Yani. Bapak Ibu, itu tanggal 9 berbarengan di Petik Laut Bapak Ibu. Saya mohon, sebetulnya bukan untuk kebaikan saya, panjenengan piyambak. Petik Laut ya Petik Laut, ingat jam 4 itu ibadah ya. Ibadah jam 4 di rumahnya Ibu Yani ya. Hari ini kita belajar bijaksana dalam mempergunakan waktu pemberian Tuhan. Boleh, itu pas tanggalnya kemarin jadwalnya di Pak Tony sebelumnya, tadi nanti dilukir Pak Tony minggu depannya lagi ya. Jadi untuk besok Kamis di tempatnya Bu Yani jam 4 sore. Nah, karena saya hanya mengingatkan saja itu berbarengan dengan Petik Laut ya. Kalau mau lihat lihat aja ada apa-apa, tapi masa jam 4 belum pulang ya ibadah ya. Kasihan kalau kita ibadah rumah tangga sudah masa-masa capek-capek ya, ada yang datang kan kasihannya karena sudah masak banyak gitu ya, kasihan itu ya. Itu saja. Kemungkinan besar besok ibadah tamu Bapak Ibu ya. Itu saja karena masih belum ada konfirmasi lagi dengan saya. Itu saja untuk jawabnya. Tadi sudah berkata. Kembali Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari. Bagaimana